Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasole Putri dengan NIM 2123006 Prodi D3 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat notula rapat yang baik dan benar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih notula itu. Notula ialah catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Notula mencakup ringkasan tentang jalannya rapat dari awal sampai akhir. Misalnya, hal-hal yang dibicarakan dan keputusan yang dibuat dalam rapat. Isi dari notula bersifat ringkas, padat, sistematis, dan menyeluruh. Sistematika notula pun harus sistematis, yakni terdiri dari hari, tanggal, tempat, daftar peserta, isi rapat, kesimpulan, dan tanda tangan para peserta rapat. Umumnya, notula ditulis oleh seseorang yang disebut notulis. Nah, selanjutnya ada pun juga manfaat dari penyusunan notula rapat. Yang pertama, sumber informasi peserta yang tidak hadir. Jadi yang dimaksud di sini adalah meski ada peserta yang berhalangan hadir dan tidak tercatat pada daftar hadir, peserta tersebut tetap dapat mengetahui inti dari jalannya rapat serta kesimpulan dari rapat tersebut. Yang kedua, ini ada dokumentasi rapat. Yang dimaksud adalah notula sangat penting untuk mengetahui hasil suatu rapat dan sebagai dokumentasi kegiatan rapat. Notula bermanfaat sebagai dokumentasi agar memudahkan saat akan mencari informasi tentang jalannya suatu rapat di kemudian hari. Nah, yang ketiga ada pengingat untuk peserta rapat. Yang dimaksud di sini adalah di awal rapat biasanya akan diulas kembali apa saja yang dibahas pada rapat sebelumnya. Notula bermanfaat sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Lanjut, ada parameter. Sebelumnya, apa sih parameter itu? Parameter adalah ukuran suatu keadaan secara relatif. Istilahnya, parameter ini biasanya digunakan untuk membantu dalam menentukan atau mengklasifikasikan sistem tertentu. Jadi sudah jelaskan apa manfaatnya parameter di dalam notula rapat, yaitu untuk menentukan apakah rapat berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, selanjutnya yang kelima ada pedoman untuk rapat selanjutnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita bisa melihat apa saja yang dibahas dalam rapat sebelumnya dan membuat perbaikan atau tindak lanjut berdasarkan hal-hal yang ditulis dalam notula. Dalam hal ini, notula sangat bermanfaat agar di rapat selanjutnya tidak membahas hal-hal yang telah dibahas di rapat sebelumnya. Nah, selanjutnya ada pun juga fungsi dari penyusunan notula rapat. Di antaranya, yang pertama ada alat dokumentasi, yang kedua untuk alat pengukur kesuksesan, yang ketiga alat peninjauan hasil keputusan rapat. Yang dimaksud dengan alat dokumentasi adalah sebuah pertemuan memerlukan dokumentasi untuk berbagai kebutuhan. Selain foto, notula yang merupakan catatan rapat ini sangat bermanfaat sebagai dokumentasi. Lanjut, yang dimaksud media pengukur kesuksesan rapat ialah isi notula rapat dapat dijadikan acuan dalam menentukan apakah rapat berjalan sukses atau sebaliknya. Lanjut, yang dimaksud peninjauan hasil keputusan ialah sebuah rapat pasti harus menghasilkan keputusan. Hasil keputusan bisa dilihat oleh peserta meeting dari adanya notula. Lanjut, di slide selanjutnya di sini ada peranan notulis dalam rapat. Nah, notulis merupakan sebutan untuk orang yang bertugas menulis notula atau catatan rapat. Tugas seorang notulis adalah mencatat proses rapat dari awal hingga akhir. Apa saja yang dibahas dan keputusan apa yang diambil secara singkat, padat, dan jelas. Selain itu, notulis juga harus mencatat waktu dan tempat dilaksanakannya suatu rapat serta mendata jumlah peserta yang mengikuti rapat. Nah, untuk slide terakhir, di sini ada sistematika penulisan notula, yaitu yang terdiri atas 3, ada kepala notula, isi, dan penutup. Yang dimaksud dengan kepala notula ialah posisi kepala notula ada di bagian paling atas. Isi kepala notula diantaranya agenda dan tema rapat, hari serta tanggal, waktu pelaksanaan, lokasi, hingga pihak yang datang dan terlibat di rapat tersebut. Lanjut ke isi. Isi adalah bagian ini tersusun atas beberapa poin terkait susunan acara rapat. Selain itu, harus ditulis sambutan-sambutan, pembahasan rapat, diskusi, hingga yang terakhir hasil keputusan rapat.
Nah, yang paling terakhir adalah penutup. Bagian terakhir adalah penutup dengan format berisikan tanda tangan, not tulis, serta pemimpin rapat. Fungsi tanda tangan pimpinan sebagai bukti bahwa notula sudah selesai dengan hasil rapat. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai cara membuat notula rapat yang baik dan benar. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.